Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu nih di Kota Bandung. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah. Bisa diceritakan Ustaz kan berdakwah di Papua ya? Udah berapa lama, Alhamdulillah. Ustaz? Kurang lebih sekitar 14 tahun alhamdulillah Oh, tugaskan dakwah di Papua, alhamdulillah. Gimana tuh? Apa hal-hal yang menantang di sana? Di Papua itu memang unik ya, termasuk dari kultur masyarakatnya, kemudian juga termasuk daerahnya dan juga area medannya memang sangat berbeda dengan kita di Bandung lah terutama ya. Kalau di sana itu kan pertama dari segi daerah itu kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Kalau orang sana bilang ada istilahnya highland dan lowland gitu. Highland, lowland, ada dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian dari sisi cuaca juga di sana, kalau dulu saya sempat nanya ini di Papua ini cuacanya apa gitu. Nah, di sini cuma dua Pak Ustadz, hujan dan hujan lagi gitu. Jadi kalau mungkin dikatakan kota hujan itu Bogor, mungkin bagi orang Papua kayaknya tidak tepat. Yang tepat itu di Papua gitu, karena Papua tuh sering hujan. Kadang-kadang jam 7 itu cerah, jam 9 hujan, jam 10 cerah, jam 2 hujan sampai subuh. Jadi itu dari sisi cuaca. Kemudian juga dari sisi kultur masyarakatnya juga heterogen karena Papua ini kan juga area kerja, juga ada area tambang gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada semua, termasuk wilayah timur, termasuk dari mana Kupang, NTT, NTB, ada yang dari Makassar, dari mana Banjar Kalimantan, banyak juga dari Maluku, Ternate Tidore, Ambon banyak. Jadi Ustaz berdakwah itu ke masyarakat Muslim yang ngumpul di sana? Atau sebenarnya kalau saya memang diutamakan karena saat ini ditugaskan di area dakwah Freeport dan lebih ke komunitas Muslim di Freeport-nya, kemudian juga berhubung Freeport juga ada daerah yang dekat dengan irisan masyarakat termasuk di wilayah Kuala Kencana dekat dengan pemukiman transmigrasi. Saya juga termasuk dilibatkan juga untuk kegiatan karena di Freeport ini kan juga ada kegiatan dakwah keluar, termasuk maksudnya ke masyarakat. Jadi saya juga suka dilibatkan ngisi ke masyarakat transmigrasi, termasuk juga ke wilayah-wilayah yang perkampungan masyarakat Papua, termasuk area-area di suku Kamoro, suku pantai, kadang juga di area suku pegunungan yang ada di pinggir dataran dekat transmigrasi gitu. Jadi masyarakat asli Papua sendiri udah banyak ya Muslim? Kalau di tempat saya, alhamdulillah saya ditugaskan di daerah Mimika. Kalau masyarakat Papua aslinya, alhamdulillah Muslim juga ada. Tapi yang lebih banyak tuh yang pendatang Muslimnya dari luar Mimika, termasuk dari Sorong, dari Fak-Fak, ada juga yang dari Kaimana gitu, macam-macam begitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang Muslim di wilayah Mimika, termasuk para pendatang masyarakat Muslim Papua di luar Mimika, alhamdulillah. Menurut Ustadz, apa bekal terpenting untuk bisa berdakwah di tempat yang jauh dari keluarga? Gitu ya. Yang pertama mesti kita punya keyakinan, karena yakin itu kan bisa mengalahkan segala hal. Artinya dikala kita lemas, capek, lesu karena satu kondisi yang berbeda dengan cuaca yang sering dingin, kemudian juga sering ada aja konflik antar suku di sana, termasuk pendatang dan juga suku asli Papua suka juga perang. Jadi keimanan itu memang penting sekali, itu modal utamanya. Jadi bagi saya pribadi atau siapapun yang ingin berdakwah di wilayah Papua, iman itu harus kuat, keyakinan itu harus kuat kepada Allah. Karena kalau kita sudah selalu bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka juga dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau Allah sudah bersama dengan kita, Allah akan suka, itu akan menguatkan. Yang kedua, sabar. Memang di sana udah cuaca dingin ditambah juga dengan nyamuk yang mungkin tidak ada di semua area ya, yaitu nyamuk malaria. Malaria itu ada dua. Ada malaria tropika, ada yang tersiana. Yang tersiana itu nyerangnya ke ulu hati, kalau tropika itu nyerangnya ke saraf otak.
Jadi kita juga harus siap, terutama ke pedalaman-pedalaman, ke perkampungan masyarakat itu. Itu mesti kita siap dengan fisik yang sehat, maka kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar dalam dakwah ini memasuki area pemukiman masyarakat, kemudian juga yang mungkin banyak nyamuknya, kadang juga cuaca dingin. Kalau kita tidak sabar, kayaknya berat kita bisa bertahan dengan dakwah. Kemudian juga yang ketiga, juga tidak kalah penting juga termasuk ilmu. Ya, karena kita bagaimana mungkin akan menyampaikan ilmu kepada halayak ramai kalau kita tidak memiliki ilmunya gitu. Jadi ilmu itu penting, termasuk ilmu kita bergaul, berkomunikasi, ya, atau istilahnya mungkin public speaking dengan masyarakat. Dan memang ketiga hal itu kalau kita miliki insya Allah. Yang terpenting itu adalah keimanan dan juga kesabaran. Karena jauh berbeda dengan wilayah kota, termasuk di kota Bandung. Kalau kita ibaratnya pulang jam 10, jam 11 malam, mungkin masih bisa nyari batagor lah ya, masih bisa nyari nasi goreng gitu. Kalau di sana kita pulang jam 10, jam 11 malam itu kita harus, mata tuh harus jeli gitu, karena khawatir misalnya ya di tengah perjalanan ada masyarakat, termasuk masyarakat Papua, ada beberapa yang suka mabuk, kadang-kadang di tengah jalan suka mencegah, kadang-kadang suka ngelempar pakai batu. Dulu pernah ada teman saya juga kena lemparan pecahan botolnya gitu sampai berdarah-darah begitu. Jadi ini memang tantangan yang sangat besar gitu. Kadang juga dakwah di sana pun juga perlu juga keinginan yang kuat, punya azam, tekad yang kuat. Kalau dikatakan Pak Ida azam tafatawakal Allah itu betul. Karena kalau tidak ada azam mungkin di tengah jalan kita tidak jadi gitu. Kita mau ngisi dakwah keluar, tiba-tiba misalnya di satu perkampungan ada peperangan, sedangkan kita akan melewati perkampungan itu, tidak ada yang lain. Kalau kita nggak kuat dengan azamnya, mungkin tidak akan jadi kita ngisi ke pedalaman itu. Jadi azam, tekad harus yang sangat kuat. Bismillah insya Allah. Tantangannya kelihatan dan terdengar berat. Nah, sekarang apa yang bisa saya sampaikan kepada nih teman-teman di Kota Bandung supaya memiliki semangat dakwah yang kuat ya di tengah ya kemudahan yang ada di Kota Bandung gitu dibanding di Papua. Iya. Yang pertama mungkin saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua, kita mesti yakin bahwa dakwah itu adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana juga Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, begitu banyak Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berdakwah. Termasuk juga kita untuk menyeru kepada kebaikan, ya'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjaga orang untuk melakukan kemungkaran. Itu adalah nilai-nilai dakwah. Jadi kita mesti meyakini bahwa dakwah itu adalah perintah Allah. Yang kedua, siapapun yang bergelut dengan dakwah, artinya berkecimpung dengan dakwah, maka insya Allah orang tersebut adalah mulia. Karena orang yang berdakwah itu akan dikenal oleh siapapun. Tantangan itu pasti ada, ya, baik itu tantangan yang menyakitkan, tantangan dengan menyusahkan, atau juga mungkin seperti tadi kena nyamuk malaria. Termasuk juga ada salah seorang ustadz dulu pernah sampai masuk rumah sakit di ICU 1 bulan gara-gara kena nyamuk tropika dan tresiana. Tapi memang itulah tuntutan dakwah gitu. Jadi kita mesti memiliki keyakinan bahwa dakwah itulah perintah Allah. Yang kedua juga dakwah itu sangat besar pahalanya, kita akan dimuliakan oleh siapapun, termasuk oleh tempat-tempat yang kita datangi. Makanya kenapa saya merasa yakin gitu, walaupun tantangan sangat besar masuk ke